Kami menantikan Kau pagi hari ini. Mari Roh Kudus Engkau yang beracara pagi hari ini. Kami bernanti berkesaksian rapat sikit kekeraman. Kami bersyukur. Bapak Ibu, kita berdiri, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari. Karena salib-Mu Tuhan, mari punya aja.
Terima kasih ya Bapa, mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh berkumpul bersama-sama tempat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami ya Bapa. Pada pagi hari ini, di hari Jumat Agung ini Tuhan, kami boleh kembali mengingat akan pengorbanan-Mu, di mana kurang lebih 2000 tahun yang lalu Tuhan, Kau sudah mati di atas kayu salib Tuhan, untuk menggantikan kami yang harusnya mendapat penghukuman. Tetapi Engkau yang menggantikan kami Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan, sehingga kami boleh menerima keselamatan yang sejati itu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari hari ini Tuhan, dari awal sampai selesainya. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan, baik worship leader, singer, tim musik, menerima tamu, LCD, multimedia, KUR. Terlebih lagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi kami ya Bapa, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat dan boleh berkenan di hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati tidak sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan singkirkan semuanya. Bila Roh Kudus-Mu saja menguasai setiap hati dan pikiran kami, menguasai ruangan gereja ini Tuhan, sehingga hati kami penuh dengan ucapan syukur untuk kami boleh datang beribadah kepada-Mu, untuk memuji memuliakan nama-Mu dan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan juga sedang jemaat masih di rumah atau di perjalanan, untuk percepatkan langkah mereka untuk bersama-sama kami datang beribadah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur, kami serahkan jalannya ibadah kami dari awal sampai selesainya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita dapat berdiri ya Bapak Ibu, oleh darah-Mu. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Bapak Ibu percaya bahwa kita semua yang hadir pagi hari ini adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Amin. Oleh karena kuasanya di atas kayu salib, curahan darahnya. Karena dia hidup, maka kita punya hari esok. Amin Bapak Ibu. Aduh cinta
hidup setiap kita berarti karena Dia telah hidup. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Tak terukur kasih-Nya Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ya, sehingga diberikannya anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar. kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Amin Tuhan. Gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layak Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku, curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah silakan berkerehem untuk mempersiapkan diri dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dipuji dan disembah dengan
Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia telah buktikan kasih-Nya dengan mati di atas kayu salib dengan menumpahkan darah-Nya. Adakah cinta kita di hati kita buat Dia pada pagi hari ini? Saya undang Bapak Ibu kita pagi berdiri. Rasul Paulus pernah mengatakan, siapakah yang dapat memisahkanku dari kasih-Nya Tuhan? Saya rindu pagi hari ini menyumpahkan sebuah pengakuan kita dalam hati kita. Karena Dia telah lebih dulu membuktikan kasih-Nya dengan mati di atas kayu salib bagi kita. Jumat Agung tahun ini menjadi sebuah refleksi bagi kita. Untuk kita melihat apakah masih ada cinta di dalam hati kita kepada Dia? Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Amin Tuhan. Sedalamnya tempat di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku, amin Tuhan, terus menyala di dalam-Mu. Amin. Takkan pernah. Ini pengakuan bagi, ini pengakuan kami Bagi. Tolong kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku
kasih Tuhan. Pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Mari Roh Kudus tolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Jauh darimu, Engkau alasanku, hidup menjauhmu. Terima kasih Tuhan. Kami pagi hari ini tolong setiap kami pagi hari takkan pernah mampu. Kami gak mampu Kami gak mampu Tuhan. Engkau alasanku hidup. Amin. Setiap musim Terima kasih Tuhan. Engkau menyertai kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau ada. Terima kasih Yesus. Kasih Immanuel. Memberi kekuatan. Kau beri kami kekuatan. Kau beri kami pengharapan. Kau segalanya. Biarlah cinta. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Biarlah cinta. Terima kasih Yesus.
Bapa, sungguh kami bersyukur pagi hari. Ingatkan kami akan kasih pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Tuhan. Roh-Mu tolong setiap kami, bangkitkan cinta-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami, Tuhan. Engkau Allah yang memberi kami kekuatan. Engkau Allah yang memberi kami kemenangan dan pengharapan, Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami setiap musim hidup kami, Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa bejana hidup kami untuk menerima semua yang ilahi daripada-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Mengingatkan kami akan kasih dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami, yang menyertai kami dan memberi kekuatan kepada kami, Tuhan, untuk berjalan bersama-Mu, Tuhan. Sampai kami boleh bertemu muka dengan muka Engkau di Gunung Horeb, Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu pagi hari ini, Tuhan. Buat sidang jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Dan mampukan kami untuk menyimpan firman-Mu dan berlakukannya. Sehingga hidup kami boleh berbuah-buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Hidup kami berdampak dan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Urapi hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan, Tuhan. Dan urapi setiap kami pagi hari ini, Tuhan. Sehingga bejana-bejana hidup kami tidak menjadi bejana yang bocor, Tuhan. Tetapi kami boleh menampungnya dan meluap keluar. Ada sebuah kehidupan, ada sebuah kekuatan dan sebuah sukacita yang mengalir dari hidup kami. Dan Kau dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Allah Kudus. Dan Kau ambil alih dari pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Allah Kudus. Dan semua yang siap diberkati berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, shalom. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, tadi pujian dikatakan, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Ya, ini salah satu lagu cukup favorit saya ya, waktu itu dikatakan bahwa takkan pernah mampu ku jauh darimu, engkau alasanku hidup. Tetapi seringkali kita mudah untuk mengatakan bahwa kita tuh mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Tetapi apa buktinya bahwa kita mengasihi Tuhan? Apa buktinya bahwa kita itu mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya, pada pagi hari ini saya akan berikan tema adalah taat dan setia. Taat dan setia. Taat dan setia ini adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita mudah sekali kita ngomong bahwa aku mengasihi Tuhan, cintaku selalu menyala-nyala. Tetapi itu dibuktikan dengan bagaimana kita taat dan setia pada Tuhan. Ada seorang yang bernama Oswald Chambers mengatakan, bila kesetiaan Anda dihadapkan dengan konflik batin, selalulah mentaati sesuatu dalam hidupmu. Selalulah mentaati Yesus Kristus. Ya, taatlah berapapun harga yang harus dibayar. Kalau kita lihat di akhir zaman ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang senantiasa mengajarkan kepada kita tentang hyper grace. Ya, hyper grace. Hyper grace itu apa? Ya, anugerah Tuhan yang terlampau luar biasa sehingga dikatakan bahwa mereka mengajarkan bahwa Tuhan itu memang selalu mengampuni, Tuhan itu selalu terbuka tangannya, Tuhan itu selalu menerima kita. Berapa kali pun kau jatuh, Tuhan selalu akan membuka pintu. Ya betul,
Tetapi pada saat kita melakukan dosa, ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita bayar. Memang Tuhan selalu mengampuni. Hypergrace mengajarkan ya bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar sehingga kita seolah-olah melakukan apa aja terserah kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya banyak orang yang tidak lagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya udah toh, aku hidup sekarangku dewe toh. Semau aku sendiri aja toh. Kan kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan itu begitu besar. Kasih Tuhan itu selalu ada dalam hidupku. Ya memang. Ya. Ada yang mengatakan, jangan mau ditakut-takutin sama gereja. Jangan mau ditakut-takutin sama hamba Tuhan. Mereka mengatakan seperti itu. Hamba Tuhan tidak menakut-takutin. Gereja tidak menakut-nakutin. Dari zamannya Musa, dari zamannya Yosua, firman Tuhan katakan, pada hari ini ku berhadapkan padamu berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Mana yang akan kamu pilih? Tuhan Yesus tidak pernah memaksa orang untuk selalu taat padanya. Tetapi saat engkau memilih taat dan setia kepada Yesus, maka dia akan senantiasa memberikan anugerahnya itu. Memberikan kasihnya bagi kita semua, amin. Walaupun Tuhan sudah mati bagi kita, Tuhan sudah memberikan anugerahnya itu bahkan pada saat kita masih berdosa memang. Tetapi jangan jadikan alasan supaya kita tetap hidup dalam dosa. Jangan jadikan alasan supaya kita itu hidup semaunya sendiri. Karena terlampau besar anugerah Tuhan. Tetapi kita mau belajar supaya kita itu menjadi orang yang taat dan setia. Kita akan lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, dikatakan apa? Ia tidak akan melihat hidup. Jadi tidak taat itu tidak akan melihat hidup. Jadi percaya yang seperti apa yang dimaksud di dalam ini? Ya percaya yang sungguh-sungguh, percaya yang disertai dengan ketaatan. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu ada, kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah dalam hidup kita, maka tentunya hidup kita akan penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan dalam hidup kita. Ya, teladan yang Dia tinggalkan bagi kita. Supaya kita pun menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Banyak sekali akhir-akhir ini banyak orang-orang Kristen yang menjadi sorotan. Orang-orang Kristen yang menjadi bahan pembicaraan. Bukan karena kebaikannya, bukan karena melakukan kebenaran. Tetapi apa? Tetapi melakukan kejahatan. Kekristenan sekarang menjadi sorotan. Dari kasusnya Sambo dan kawan-kawan, itu kan semua orang-orang Kristennya. Sambo, ada Eliezer, yang ditembak ya Joshua, itu semua anak-anak Tuhan itu, orang-orang Kristen. Terus kasusnya siapa? Ada si yang memukul si siapa? David itu sampai koma itu. Ya. Mario Dendi, itu ya anak Tuhan. Bapaknya siapa? Rafael Alun. Katanya orang apa namanya perpajakan atau apa. Tapi setelah diusut, korupsi. Anak Tuhan juga. Bagaimana mungkin anak Tuhan bisa menjadi dampak? Bagaimana mungkin anak Tuhan bisa menjadi berkat kalau hidupnya aja malah seperti itu? Akhir-akhir ini banyak menjadi buah bibir. Pembicaraan, ya,
Bahkan yang kasus-kasus itu pun banyak namanya masih nama-nama Alkitab, nama-nama Kristen. Ternyata meninggalkan kekristenannya. Jadi ikut kepercayaan yang lain. Sangat disayangkan. Firman Tuhan katakan barang siapa percaya kepada anak, dia akan memiliki hidup. Tetapi yang tidak taat, tidak akan melihat hidup. Bahkan apa? Bahkan murka Allah ada di atasnya. Kita mau lihat bagaimana teladan Yesus. Contoh yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Ayat yang tidak asing lagi kita sering baca. Dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan bagi jemaat di Filipi, dan pada pagi hari ini buat kita semuanya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dia yang adalah Allah, dia yang adalah Tuhan. Dikatakan Yesus telah mengosongkan dirinya, meninggalkan segala haknya sebagai anak Allah dan masuk dalam dunia ini, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Tidak hanya sama seperti manusia. Dikatakan ia bahkan taat, merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Yang akan kita pelajari sama-sama adalah kata taat. Ya. Taat sampai mati. Kata taat ini dalam bahasa Yunani ada dua. Ya. Yang pertama adalah hupakuo. Hupakuo itu adalah ketaatan karena ketertundukan. Ketaatan karena ketertundukan. Sedangkan yang satunya adalah peito. Peito itu adalah ketaatan karena persuasi atau pendekatan. Jadi kalau tadi hupakuo itu adalah ketaatan karena ketertundukan. Dan kata dalam Filipi ini dipakai adalah hupakuo. Ketaatan dalam ketertundukan. Jadi ada suatu ketaatan dalam ketertundukan itu adalah ada suatu kesadaran di dalam diri untuk taat. Sedangkan tadi yang satunya adalah peito. Peito itu adalah ketaatan karena persuasi, karena dibujuk. Ayo setia sama Tuhan yuk, ayo taat pada firman Tuhan, ayo rajin baca Alkitab, ayo lakukan firman Tuhan. Karena ketaatan karena dibujuk. Atau mungkin diancam, kalau enggak taat nanti masuk neraka loh. Kalau enggak taat nanti Tuhan marah loh. Itu peito. Tetapi yang Tuhan inginkan supaya kita adalah hupakuo. Ketaatan karena kita ada kesadaran dalam diri kita sendiri. Karena kita mau taat kepada Tuhan. Karena kita mau setia pada Tuhan. Amin. Ya, akhir-akhir ini saya lihat ya viral di media sosial gitu ya. Mengenai seorang yang mengatakan perpuluhan itu enggak penting. Ya, saya bahas ini bukan karena gereja kurang uang dan sebagainya ya. Karena memang selama ini saya memang sangat anti untuk membahas masalah keuangan. Karena apa? Sangat sensitif memang. Perpuluhan enggak penting. Tuhan enggak butuh perpuluhanmu. Bahkan ada yang katakan, hamba Tuhan, perpuluhan ke gereja itu nomor sekian. Yang penting perpuluhan itu untuk orang tua dulu. Kamu harus peduli sama orang tuamu. Kamu harus mengasihi saudara-saudaramu dulu. Baru nanti kalau ada sisanya silahkan kasih ke gereja. Perpuluhan katanya adalah perjanjian lama, sekarang kita hidup di perjanjian baru. Enggak ada di perjanjian baru tertulis perpuluhan. Ya memang enggak ada. Tetapi Tuhan datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tuhan datang bukan untuk meniadakan perjanjian lama itu.
Kalau perpuluhan aja nggak bisa, 1/10 aja nggak bisa. Apalagi perjanjian baru yang dimana Tuhan tuntut kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, dengan segenap jiwamu. Semua kehidupanmu kamu serahkan pada Tuhan. Tidak hanya 1/10. Ya. Itu salah satu contoh. Kenapa saya kasih contoh ini ya? Karena memang yang sekarang ini lagi viral di media sosial adalah hal ini. Tuhan tidak memaksa kita untuk kita taat pada Tuhan. Tetapi dikatakan saat kita mau taat, kita percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, disitulah kita akan melihat hidup. Ya, ketaatan itu penting. Karena Tuhan sendiri sudah memberikan teladan dalam hidup kita. Ya, Tuhan sudah tinggalkan semuanya, Tuhan sudah tinggalkan tahtanya. Untuk siapa sih? Untuk siapa sih? Apakah Tuhan untuk sok-sokan gitu? Wah, aku udah tinggalkan loh. Aku ini sudah rela loh ini loh. Enggak. Tetapi karena Tuhan itu betul-betul mengasihi kita. Karena Tuhan itu mencintai kita umatnya. Bahkan saat kita masih dalam dosa pun Tuhan sudah mengasihi kita. Pertanyaannya seberapa besar kasih kita pada Tuhan? Setelah Tuhan berikan semuanya. Ya, jadi ketaatan yang Tuhan inginkan adalah karena ada di dalam diri kita sebuah kesadaran. Bukan karena dipaksa, bukan karena terpaksa, bukan karena dibujuk-bujuk, dirayu-rayu. Kita mau lihat di dalam Roma pasal yang ke-5. Roma pasal 5 ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ya, karena ketidaktaatan satu orang itu siapa? Adam pada saat itu. Dia tidak taat. Akhirnya semua manusia jatuh dalam dosa. Tetapi karena ketaatan satu orang, yaitu Tuhan Yesus, yang sudah memberikan contoh, yang sudah memberikan teladan dalam hidup kita, maka semua orang menjadi orang benar. Ketaatan yang Tuhan Yesus berikan itu menjadi berdampak. Sehingga karena ketaatan Yesus, maka kita dapat dibenarkan di dalam Yesus. Amin. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita taat pada Tuhan? Sudahkah kesetiaan kita ini menjadi berkat buat orang lain? Menjadi dampak buat orang lain? Tidak seperti tadi, kekristenan yang sekarang ini menjadi sorotan. Karena tingkah lakunya yang semacam itu. Tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Ya, tingkah laku anak-anak Tuhan. Kalau lihat di dalam kitab kemarin itu 2 Timotius pasal 3 itu, wah, keadaan manusia pada akhir zaman. Mereka melakukan hal-hal yang buruk. Mereka pemfitnah, mereka suka dusta, dengki. Padahal dikatakan mereka tetap rajin ibadah. Tetapi tingkah lakunya tidak mencerminkan anak-anak Tuhan. Mari kita belajar dari ketaatan Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22 ayat 39, mulai baca. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata pada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.
Yesus pada saat sebelum dia disalibkan. Yesus tahu enggak? Yesus di dunia ini sebagai 100% manusia dan 100% Tuhan. Jadi dalam keadaan sebagai Tuhan, dia tahu bahwa saatnya ini akan tiba. Bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan menerima hukuman yang harusnya ditanggung oleh umat manusia. Tetapi Tuhan tanggung. Yesus tahu. Karena itu dikatakan pada saat di Bukit Zaitun, di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Yesus katakan kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan Yesus katakan kepada Bapa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu. Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan, dia tahu penderitaan semacam apa yang harus dihadapinya. Penderitaan seperti apa yang harus ditanggungnya. Kalau kita menghadapi hukuman gitu ya, kita sudah dikasih tahu nanti akan dihukum begini. Rasanya kan pasti sebagai manusia pasti akan ada ketakutan. Tuhan Yesus tahu. Pada saat Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung bersama dengan Musa dan Elia itu, di situ kan dikatakan bahwa mereka mendiskusikan, menceritakan bagaimana Yesus nantinya akan mati. Yesus tahu apa yang akan dihadapinya. Sehingga secara manusia, secara tubuh daging, Yesus katakan, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini tuh lalu, aku enggak mau. Tidak mau meminumnya. Tetapi Yesus sekali lagi, dia tetap taat. Yesus tetap taat, dikatakan, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dan Yesus tahu kehendak Bapa di surga, yaitu Yesus tetap meminum cawan penderitaan, cawan murka Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya, sangat ketakutan, secara manusia dia ketakutan menghadapi apa yang akan harus dihadapinya. Keterpisahan dari Allah Bapanya karena menanggung dosa-dosa umat manusia. Sehingga akhirnya dikatakan keringatnya itu seperti tetesan darah. Saking takutnya. Dan itulah yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Yesus bisa saja enggak mau. Yesus bisa saja menolak untuk menderita. Yesus bisa saja menolak untuk naik ke atas kayu salib. Tetapi pada saat Yesus lakukan itu, manusia tidak akan selamat. Manusia tetap dalam dosanya. Tetapi Yesus mau lakukan itu semuanya. Karena cintanya, karena kasihnya buat kita semuanya. Sehingga dia taat kepada Bapanya. Untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Naik di kayu salib, mati buat kita semuanya. Ketaatan yang Tuhan Yesus berikan, ada suatu harga yang harus dibayar. Ada suatu harga yang Tuhan Yesus bayar. Bagaimana dengan ketaatan kita? Saat kita harus melakukan kehendak Tuhan, saat kita harus melakukan perintah Tuhan, mungkin harga yang harus kita bayar tidak sampai seperti Yesus meneteskan darah. Tetapi maukah kita taat seperti Tuhan Yesus? Maukah kita tetap setia sampai akhir ketaatan yang dibarengi dengan kesetiaan? Seperti Yesus taat sampai akhir, sampai mati di atas kayu salib. Itu teladan yang Yesus lakukan. Ada harga yang harus dibayar. Kita juga harus belajar supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang setia. Ada harga yang harus kita bayar. Saat kita mungkin menyangkal diri kita. Kan katakan firman Tuhan, barang siapa mau mengikut aku ya harus pikul salib, sangkal diri dan ikut Tuhan.
Ada harga yang harus kita bayar saat kita memikul salib. Penderitaan. Saat kita mungkin diejek karena nama Tuhan. Ya, saat mungkin anak-anak muda ditinggalkan pacarnya karena beda iman. Ya, itu adalah salib yang harus kita tanggung, yang harus kita pikul. Kalau ditinggalkan pacarnya hanya karena tukaran, karena berselisih, ya itu wajar, lumrah. Tapi ditinggalkan karena kita masih tetap bertahan dalam iman percaya kita pada Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu baru dikatakan kita pikul salib, bayar harga. Ya, sangkal diri. Jangan lagi dengan kedagingan kita ini. Makanya itu dikatakan kalau dalam ayat paralelnya di dalam Injil Matius ya pada saat Yesus di Taman Getsemani ini ya. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 41 dan 42 ayat 40 dan 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Dan kita tetap masih tinggal dalam daging kita. Yesus pun tahu bahwa daging itu lemah. Secara manusia dia tidak mau. Karena itu kuncinya supaya kita bisa tetap taat seperti Yesus apa? Harus berjaga-jaga dan berdoa. Harus berjaga-jaga, harus berdoa. Maka dari itu sebelum Yesus disalib, dia ke Getsemani. Dia berdoa, minta kekuatan pada Allah Bapa. Sehingga daging ini bisa dimatikan. Minta kekuatan dari Allah Bapa. Tadi dalam Lukas tadi dikatakan, akhirnya seorang malaikat datang menjumpai Yesus memberikan kekuatan pada Tuhan Yesus. Karena cara manusia, daging ini lemah, tidak kuat. Saat kita harus memikul penderitaan, saat kita harus tetap taat kepada Tuhan, mengikut Tuhan, setia. Secara daging itu kepinginnya yang enak, daging itu kepinginnya memuaskan hati kita. Tetapi saat kita harus belajar taat, kita minta, kita berdoa, Tuhan berikan aku kemampuan, berikan aku kekuatan, supaya aku mampu untuk senantiasa taat. Seperti Yesus yang sudah berikan, dia mati di atas kayu salib. Dia tinggalkan semuanya. Dia tinggalkan tahtanya. Dia tinggalkan surga yang mulia. Turun ke dunia ini untuk kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saat kita mau membalas cinta kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mau belajar, kita taat pada Tuhan. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Maka kita pun harus mengasihi. Kita pun belajar. Ya, silahkan Bapak Ibu pilih. Kita mau pilih untuk kita taat pada Tuhan dan kita akan melihat hidup, atau kita mau memilih kita tidak taat. Ya, karena firman Tuhan katakan semua yang kita lakukan, kalau nggak salah dalam Pengkhotbah ya itu ya. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan 14. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dikatakan akhir dari semua yang didengar, takut akan Allah, berpegang pada perintah-perintahnya. Dengan kata lain, kita taat pada Tuhan. Karena apa? Apa yang kita lakukan itu semuanya akan
dibawa ke pengadilan. Tidak ada yang tersembunyi. Di sana akan diputarkan film apa yang kita lakukan dari sejak kita lahir sampai kita datang pada Tuhan, sampai kita meninggal. Baik itu mungkin tersembunyi, orang lain nggak tahu, tetapi di situ semuanya itu dibukakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mau belajar taat dan setia pada Tuhan. Musik bisa maju ke depan, saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi di akhir zaman ini, jangan sampai kita menjadi seperti anak Tuhan yang di dalam 2 Timotius tadi. Ya, anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh. Atau mungkin kita baca sebentar yuk. 2 Timotius 3. Ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, mereka akan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi. Apalagi? Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah mereka setia. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Dan itu bukankah sudah terjadi di sekitar kita? Yang saya katakan tadi. Sehingga kekristenan sekarang ini menjadi sorotan. Kekristenan ini sekarang dilihat oleh orang. Ternyata anak-anak Tuhan gak ada bedanya. Anak-anak Tuhan juga suka korupsi. Anak-anak Tuhan suka kekerasan. Anak-anak Tuhan suka tipu sana tipu sini. Berlagak, sok. Itulah akhir zaman. Tetapi kita mau belajar. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan di GPPS Bethlehem ini. Kita mau belajar seperti Yesus teladannya. Dia yang sudah taat kepada Bapaknya. Demikian kita juga mau taat kepada Tuhan. Melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya dengan Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Semuanya kita persembahkan untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan datang pada Tuhan. Via Dolorosa. Oh la Via Dolorosa saat di Yerusalem. Seorang tak berdosa disalibkan. Akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya. Mahkota duri atas kepalanya. Dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Oh la Via Dolorosa, jalan penderitaan Yesus Kristus, Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Oh la Via Dolorosa.
menuju ke Kalvari. Biarlah musik yang mainkan lagu ini, sementara kita mau merenungkan, kita kembali mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus sebelum disalib, dia dicambuk dengan cambuk yang ujungnya ada pakunya, sampai dagingnya terkoyak. Diberikan mahkota duri, sampai darahnya tuh mengalir. Penderitaan yang begitu keji, penderitaan yang begitu sakit, tetapi Tuhan sudah lakukan semuanya untuk menebus dosa saya dan saudara, untuk menyelamatkan kita, karena Yesus mengasihi kita. Jangan sampai kita menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Jangan sampai kita membiarkan Tuhan menderita lagi untuk dosa-dosa kita, karena kita tidak mau bertobat, karena kita tidak mau taat kepadanya. Setiap pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, setiap dosa-dosa yang kita lakukan, itu pun adalah satu pukulan, satu cambukan di tubuh Yesus. Satu dosa yang kita buat adalah satu pukulan yang Tuhan harus tanggung. Berapa puluh, berapa ratus dosa yang sudah kita lakukan, sehingga berapa ratus pukulan, cambukan yang harus Tuhan terima karena dosa-dosa kita. Mari kita mau menjadi anak Tuhan yang setia, yang taat, yang sungguh-sungguh, sehingga kehidupan kita, tingkah laku kita mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak terang, sehingga kita bisa menjadi dampak buat orang sekitar kita. Haleluya Yesus. Oh la via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicambuk, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya. Dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Oh la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Oh la via dolorosa menuju ke Kalvari. Darahnya menyucikan dosa manusia, ditebus oleh darah dari Yerusalem. Oh la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita
menuju ke Kalvari. Oh la via dolorosa, jalan penderitaan. Kami undang dengan kasih Kristus. Bapak-bapak para pelayan perjalanan kudus bisa menuju ke depan. Dia lakukan karena kasih. Dia lakukan kan. Dolorosa menuju ke Kalvari. Oh la via dolorosa menuju ke Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu besar kasih-Mu buat kami semua. Engkau tahu apa yang harus Engkau lakukan. Engkau tahu apa yang harus Engkau hadapi pada saat kematian-Mu Tuhan. Engkau harus menerima penderitaan yang begitu luar biasa. Tetapi Engkau mau menerima semuanya itu Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami umat-Mu. Karena Engkau begitu mencintai kami. Engkau tidak ingin kami binasa Tuhan. Engkau ingin kami menerima keselamatan. Begitu besar karya pengorbanan-Mu Tuhan, yang sudah Engkau lakukan. Ajari kami untuk selalu mengingat pengorbanan-Mu Tuhan. Ajari kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Taat di dalam segala hal. Sehingga hidup kami mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah anak-anak terang. Sehingga menjadi berkat buat setiap orang-orang yang berjumpa dengan kami Tuhan. Mampukan terus kami untuk hidup dalam firman-Mu. Sampai akhir hidup kami Engkau dapati kami tetap setia di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami ucap syukur. Kami ucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kau yang sucikan, kuduskan, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Untuk kami layak menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ucap syukur kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ola via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa dicambuk, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari.
Yesus, Bapak Ibu Saudara, kita berdiri. Dengan tangan kanan kita pegang roti, dengan tangan kiri kita pegang cawan, kita dekatkan dengan dada kita. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan. Injil Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Maka kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Dengan tangan kanan kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus melampaui kepala kita. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama nikmatinya, silahkan. Dengan tangan kanan kita ambil cawan anggur yang adalah darah Kristus, kita junjung melampaui kepala kita. 1 Korintus 25 sampai 26. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama nikmatinya, silahkan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh kembali mengingat akan kematian-Mu, akan pengorbanan-Mu. Biarlah kami sebagai umat-Mu selalu mengingat setiap anugerah, setiap apa yang sudah Tuhan lakukan. Keselamatan yang terlampau besar ini dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami terus hidup di dalam Engkau Yesus. Saat Engkau dalam hidup kami, maka yang akan keluar dari dalam kehidupan kami adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan Engkau kehendak-Mu Tuhan. Karena kami sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Setiap kehidupan kami yang lama sudah berlalu Tuhan. Kami menjadi ciptaan yang baru. Kami mau hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan padamu Yesus. Dalam segala hal sampai Engkau datang yang kali kedua. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus atas setiap kasih-Mu. Kami mengucap syukur. Kami tidak bisa membalas cinta kasih-Mu yang terlampau besar Tuhan. Yang bisa kami lakukan hanyalah kami tetap taat, teguh sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Akan ada beberapa pengumuman yang disampaikan. Kami silakan Saudari Yola akan menyampaikan pengumuman. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Ya, jadi hari ini ada beberapa pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama yaitu mengingatkan untuk besok Minggu akan diadakan Paskah umum di gereja ini, yaitu hari Minggu tentunya tanggal 9 April 2023 jam 7 pagi di gereja ini. Dan besok Minggu ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Sahat Sinaga. Lalu untuk pengumuman yang kedua yaitu ibadah Paskah Sekolah Minggu akan diadakan hari Minggu tanggal 9 April 2023 jam 9 pagi, yaitu setelah ibadah umum selesai akan dilanjut oleh Paskah Sekolah Minggu, dan Paskah Sekolah Minggu akan bertempat di Kalibatur Salatiga. Jadi bagi anak-anak sekolah minggu dan Bapak Ibu pendamping bisa berkumpul bersama-sama di gereja ini jam 9 dan akan berangkat bersama untuk menuju ke lokasi acara. Lalu untuk pengumuman yang ketiga yaitu Paskah Youth Gabungan GPPS Semarang akan diadakan pada hari Sabtu minggu depan tanggal 15 April 2023 di jam 5 sore bertempat di gereja ini. Jadi Paskah Youth ini bersifat gabungan ya, jadi saya undang bagi anak-anak muda bisa bergabung bersama kami dalam Paskah Youth. Kita akan bersama-sama memperingati kebangkitan Tuhan di gereja ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian pengumuman ya yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Biasanya tampil wajahnya, sekarang tampil wujud nyatanya gitu ya. Ya, Paskah Gabungan Youth nanti akan gabung dengan GPPS Mangkang, GPPS Efrata. Ya, jadi anak-anak muda, yuk yang masih berjiwa muda pun boleh gabung bersama-sama ya di Paskah kaum muda. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami ajak kembali Bapak Ibu Saudara berdiri. Kita akan datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada pagi hari ini. Kami sungguh berbahagia, kami sungguh bersukacita. Karena kami sudah menerima kasih yang begitu luar biasa yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa menjelaskan kasih-Mu Tuhan, tetapi kami mau belajar untuk kami selalu setia padamu Tuhan. Berkati hamba-hamba usah melayani pada pagi hari ini Tuhan, baik worship leader, singer, tim musik, ACD, multimedia, penerima tamu, kor, juga hamba firman-Mu Tuhan, pakai kami Tuhan untuk kami sedang menjadi saluran berkat-Mu. Juga kami semua jemaat-Mu sudah hadir, jamah kami ya Bapa, mampukan kami untuk kami hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Secara manusia daging itu lemah, tetapi saat kami datang padamu, saat kami tetap terkoneksi dengan Engkau Yesus, kami memiliki hubungan yang intim dengan Engkau, maka kami dimampukan untuk kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia kepadamu Tuhan, sampai akhir hidup kami, sehingga kami didapati setia, dan suatu saat kami akan bersama-sama dengan Engkau menikmati surga yang mulia, selama-lamanya tinggal bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati baik dalam studi kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, pelayanan kami, semua aspek kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang beracara penuh dalam setiap kehidupan kami Tuhan, memimpin hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati yang sakit Tuhan, jamah, pulihkan Tuhan, sembuhkan Tuhan. Yang susah Tuhan, Engkau hiburkan. Yang lemah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Yang dalam masalah Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakan berkat yang terbaik buat kami Tuhan. Ajari kami untuk terus menanti-nantikan waktu Tuhan. Waktu yang tepat Tuhan akan membawa kami semakin hari semakin naik bersama dengan Engkau, melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam hidup kami Tuhan. Asal kami tetap percaya dengan sungguh-sungguh, asal kami tetap setia, tetap taat, maka kami akan melihat hidup itu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Ucap syukur, berkati bangsa negara kami, tapi berikan keamanan, kedamaian. Semuanya Tuhan, pemerintahan yang ada dari yang di pusat sampai daerah, hikmat-Mu turun atas hidup mereka, dimampukan menjalankan pemerintahan dengan baik, mengambil keputusan yang terbaik untuk kemajuan masyarakat di bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan,
isu-isu politik yang semakin hari semakin memanas Tuhan, yang membuat orang-orang lain, orang-orang masyarakat semuanya mungkin merasa cemas, merasa was-was, atau mungkin merasa penuh dengan amarah, emosi Tuhan akhir-akhir ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang berikan kebenaran-Mu, Engkau yang redakan semua isu-isu Tuhan, sehingga situasi politik ini tetap dalam situasi yang kondusif sampai nanti pemilu tahun depan Tuhan. Biarlah Engkau yang tetap menjaga keamanan, Roh Kudus-Mu, malaikat-Mu yang berjaga-jaga atas bangsa kami ini ya Tuhan, sehingga tetap dalam suasana aman, tentram, damai, tidak ada gangguan, tidak ada kerusuhan, tidak ada kuasa-kuasa kegelapan, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mengganggu, merusak kedamaian di bangsa kami ini ya Tuhan. Kau singkirkan semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, khususnya kota Semarang tak menjagai kota kami, melindungi kota kami ini Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari bencana-bencana alam Tuhan. Suasana aman, tentram dan damai di masyarakat di kota kami ini ya Tuhan. Berkati pemerintahan kota Semarang boleh mengatur kebijaksanaan dengan baik, dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat di kota Semarang ini, sehingga menjadi berkat buat kota-kota yang lain Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan juga buat Ibu Gembala, tetap berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur selalu daripada-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Ibu Gembala bersama-sama kami untuk melayani jemaat tempat ini ya Bapak, dan tetap menjadi pendoa syafaat buat kami semua jemaat tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ucap syukur atas semuanya ini. Dan sebentar kami akan pulang. Tuhan pimpin serta lindungi kami dalam bersama teman dengan selamat. Pertemukan kami besok Minggu Tuhan. Kami boleh bersama-sama berkumpul tempat ini. Kami boleh merayakan Paskah. Kami boleh merayakan hari kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan jemaat-Mu yang tidak dapat hadir. Engkau tetap melawati mereka ya Tuhan. Engkau menjamah mereka supaya besok Minggu mereka boleh bersama-sama kami datang kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih. Sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama mengangkat tangan kami berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada-Mu dan memberikan Engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan yang kedua. Kita bersama-sama nyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus menikmati surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.